Perkenalkan, nama saya Natanya Navastiawan dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hidroponik. Hidroponik sendiri tentu tidak asing terdengar di telinga kita. Dan dengan media tanam yang praktis, hidroponik menjadi salah satu solusi untuk pertanian masa kini di kala lahan pertanian yang semakin sempit setiap tahunnya. Sejak abad ke-16, percobaan tentang ilmu nutrisi dengan mengembangkan metode pertanian hidroponik telah dimulai. Semenjak itu, metode pertanian dengan high teknologi ini menjadi lebih populer dan dikenal di seluruh dunia. Hidroponik berasal dari bahasa Latin hydros yang berarti air dan ponos yang berarti kerja. Arti harfiah dari hidroponik ini sendiri adalah kerja air. Bertanam secara hidroponik kemudian dikenal dengan bertanam tanpa medium tanah atau soilless cultivation dan soilless culture. Mulanya, orang bertanam dengan metode hidroponik menggunakan wadah yang berisi air yang telah dicampur dengan pupuk mikro maupun makro. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman seperti sekarang, mulai tersedia media-media tanam lainnya seperti rock wool atau Coco Grow yang bisa didapatkan di dalam negeri. Pembibitan tanaman hidroponik. Pembibitan tanaman hidroponik sebenarnya hampir sama dengan penyemaian bibit tanaman biasanya. Hanya saja media tanam yang digunakan berbeda. Bahan yang dibutuhkan untuk menanam hidroponik antara lain rock wool, sabut kelapa, pot hidroponik, dan sumbu flanel. Untuk hasil yang sempurna, gunakanlah rock wool atau coco peat atau sabut kelapa. Rock wool terbuat dari bebatuan yang dipanaskan hingga mencair membentuk lava dan kemudian dibentuk seperti serat-serat dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Tampilan rock wool seperti pada video berikut. Pembibitan tanaman hidroponik sendiri dimulai dari tahap persemaian biji. Selanjutnya adalah perawatan tumbuhan hidroponik yang akan dipaparkan oleh saya, Andrea Zura. Perawatan tanaman hidroponik berbeda dari perawatan tumbuhan biasa. Perawatan tanaman hidroponik harus memperhatikan dengan teliti pH, kualitas air, dan cahaya. Karena tanaman hidroponik mengandalkan air untuk tumbuh. Penggantian air sebaiknya dilaksanakan sekitar 4 hari sekali. Pemberian cahaya lampu berfungsi sebagai pengganti cahaya matahari untuk tanaman berfotosintesis. Kemudian, pemberian pupuk nutrisi untuk menyediakan unsur hara dilakukan 3 hari sekali. Seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia pertanian, pengecekan pH, suhu, dan kelembapan dapat dilakukan oleh alat seperti yang terdapat pada video. Lalu, pengontrolan dan monitoring juga dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi di smartphone. Pengaturan kelembapan dan pengaturan suhu serta mematikan alat-alatnya juga bisa dilakukan melalui smartphone. Menanam dengan metode hidroponik di ruangan tertutup secara vertikal memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah, metode ini akan meminimalisir penggunaan lahan terbuka. Ruang tertutup yang digunakan pun tidak perlu terlalu luas karena tanaman akan ditanam dalam rak berbentuk vertikal ke atas. Ruangan ini juga anti hama sehingga tidak diperlukannya pestisida berbahaya. Metode ini dapat mengurangi 90-99% penggunaan air. Pengawasan yang ketat mengenai suhu ruang, kelembapan, dan juga pH dapat lebih mudah dilakukan dengan didukung teknologi canggih. Pemanenan pun lebih cepat, hasil panen lebih bersih, dan relatif lebih seragam sesuai dengan sifat tanaman yang ingin dibudidayakan. Proses pasca panen dilakukan dengan canggih di bawah prosedur ketat. Dimulai dari sortasi yakni penilaian hasil panen sesuai dengan kelasnya, framing yakni pembuangan daun yang rusak, dan penimbangan. Kemudian pengemasan dilanjutkan penyimpanan dengan standar tinggi yang tepat juga dilakukan untuk menjaga kualitas hasil panen dan mempermudah pengangkutan. Proses pasca panen dilakukan dengan sangat higienis, kombinasi antara tenaga manusia dan mesin.
Hasil panen dipastikan sampai di tangan konsumen dengan kualitas baik dan bersih, bahkan dapat langsung dimakan tanpa dicuci.